Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali bersama-sama mengadakan halakoh untuk belajar bersama-sama Sirah Nabawiyah dan secara lebih umum sejarah peradaban Islam. Setelah kita selesai sholat berjamaah maghrib, kemudian nanti sampai menjelang sholat berjamaah isya, insya Allah kita bersama-sama belajar ini dan kita mendiskusikannya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang seorang sahabat yang mulia, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, yang salah satu gelar yang populer adalah Ibu Rasulillah atau kesayangan Rasulullah, ya, yang dicintai oleh Rasulullah. Di sini tulisan Arabnya seperti ini, Z bin atau Ibn Ha, Ha- Harithah. Jadi kalau aslinya seperti ini, Tah, lalu Harithah. Ya, tapi saya kira ya em, agak beda-beda sedikit nggak apa-apa. Tapi ini aslinya adalah seperti ini. Di kesempatan ini kita akan membahas yang pertama adalah pendahuluan dulu sebelum masuk ke pembahasan tentang sahabat Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu tersebut. Kemudian tentang Zaid bin Harithah itu sendiri, biodata singkatnya. Kemudian keutamaan-keutamanya dan ini pelajaran bagi kita apa? Ini belum saya tuliskan, nanti barangkali kita bisa sambil kita bahas. Yang sebagai pendahuluan di sini yang ingin di apa hmm, disampaikan atau kita bahas adalah yaitu kita mempelajari sesuatu, kita mempelajari sesuatu termasuk tentunya belajar sirah, belajar sejarah, belajar kisah nyata dari eh, Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tentunya supaya menjadi bahan renungan bagi kita, menjadi orang yang beriman semakin baik. Artinya dengan melihat contohnya, dengan melihat sejarah nyata. Di sini pada kesempatan ini adalah seorang sahabat yang ya kalau kita Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam, saya kira salah satu utamanya adalah ini, bagaimana kembali ke kita. Ya, em, kemudian juga ada yang sangat menarik, sangat penting adalah yang terkait dengan itu adalah yang kita sudah tahu bahwa ada cukup banyak ya di Al-Quran itu ada janji dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya di sini yang pertama dalam pendahuluan ini adalah dari surat At-Taubah yaitu surat ke-9 ayat 100 yang ya langsung saja mungkin terjemahannya. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam yaitu di sini as-sabiqunal awalun. Ya. Jadi as-sabiqunal awalun itu termasuk yang paling salah satu yang menonjol ya, salah satu yang menonjol di antara as-sabiqunal awalun itu adalah Zaid bin Harithah tersebut. Ya, jadi as-sabiqunal awalun, orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama masuk Islam ada orang muhajirin. Tentunya kalau orang muhajirin itu waktu pertama kali menjadi nabi atau ansor waktu menjelang hijrah ya. Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian em, ya artinya kita bagaimana belajar menjadi orang yang beriman yang semakin baik dengan belajar dari salah satu yang penting dari ashabul awalun ini. Kemudian juga di sini disebutkan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi ridho Allah ini sesuatu yang sangat-sangat penting, sangat-sangat kita rindukan. Salah satu visi cita-cita kita mendapatkan ridho Allah ya. Kemudian di sini Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Ya, ya kemudian apa? Kalau kita menyebutkan sahabat Nabi em, atau ini apa Ahlul Baitnya, sering-seringnya kita kemudian ikuti dengan radhiyallahu anhu, ya, yang artinya semoga Allah meridhoi dia. Artinya itu ridho. Artinya ini sebagai suatu penghormatan dan doa waktu menyebut para sahabat. Bagaimana artinya ridho itu sesuatu yang
pencapaian yang sangat tinggi. Ya, sesuatu pencapaian yang sangat tinggi, satu cita-cita, satu visi kita adalah mendapatkan ridho Allah tersebut. Ya, artinya bagi kita juga selalu berdoa supaya mendapatkan ridho Allah gitu. Ini yang sering kita ucapkan gitu kan. Kemudian kita lihat di Quran surat Yunus yaitu surat ke-10 ayat 2. Di sini ada yang saya merahin ya. Nanti kita bahas sebentar. Yang supaya cepatnya ini adalah terjemahannya. Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antaranya, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang yang beriman, orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Jadi di sini adalah orang-orang beriman mempunyai kedudukan tinggi di sisi mereka. Ya, meskipun orang kafir berkata orang ini yaitu Muhammad benar-benar pesihir. Artinya orang beriman itu dijanjikan sesuatu yang sangat em, sesuatu yang sangat tinggi gitu ya. Di sini adalah kedudukan yang tinggi. Ya. Kemudian di sini masih mirip seperti itu, yaitu masih surat Yunus ayatnya ayat 9 yang terjemahnya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Di sini beriman dan beramal soleh. Ya, kemudian orang yang beriman dan beramal soleh itu diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya di sini ada orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan kebajikan. Ya, kemudian eh, diberi satu kehormatan yang sangat tinggi, yaitu suatu kenikmatan yang sangat tinggi, yaitu petunjuk oleh Tuhan dan kemudian mendapatkan surga. Artinya em, bagaimana menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Kita tentunya meniru para sahabat salah satunya. Di samping Rasulullah SAW, kita sangat penting meniru para sahabat. Dan salah satu sahabat yang utama itu adalah Zaid bin Harithah ini. Artinya, bagaimana kita menjadi orang beriman yang em, apa seperti halnya orang yang dekat dengan Rasulullah, yang mereka saya kira ya tentunya lebih tahu apa yang dimaksud beriman dan amal soleh gitu ya. Jadi kita meniru mereka sebagai meneladani mereka. Kita udah kita udah bertekad, kita udah berikrar, kita beriman dan kita bertekad mengerjakan amal soleh. Ya, mungkin ya kita menurut pengertian kita, menurut setelah kita belajar kita dari pengalaman, tapi juga kita sangat-sangat perlu untuk belajar dan meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tentunya dengan sebaik-baiknya meskipun ya tentunya masih sangat-sangat jauh mereka dengan kita ya. Tapi kita berusaha untuk menirunya, untuk meneladaninya. Pertama kita memahami dulu. Kemudian itu tadi adalah janji-janji Allah yang bagaimana orang yang beriman, orang yang beramal soleh mendapat janji-janji, petunjuk, janji surga. Ini contoh real juga bahwa Allah itu ada janji Allah akan kemenangan kaum muslimin pada perang Khaybar. Jadi perang Khaybar itu perang melawan Yahudi di daerah Khaybar setelah ada perjanjian Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah dengan kaum musyrik kemudian eh, Allah menjanjikan di sini em, meskipun sudah dijanjikan di sini di surat Al-Fat surat ke-48 ayat 20 yang menurut beberapa tafsir itu apa beberapa tafsir itu merujuk ke akan kemenangan perang Hudaybiyah, perang Khaybar, tetapi tidak begitu saja kemudian menang. Ya, di situ perlu perjuangan yang cukup lama, 2 sampai 4 minggu dengan perang yang benar-benar apa intens gitu ya. Ya perang yang berat untuk menaklukkan Khaybar. Jadi janji seperti halnya misalkan orang yang beriman dan beramal soleh kemudian dijanjikan petunjuk, dijanjikan surga itu tentunya juga artinya orang yang beriman dan beramal soleh yang seperti apa. Ya kita meniru terus mencoba meneladani Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Demikian ini contohnya adalah janji Allah akan kemenangan di perang Khaybar, di mana sebagai tambahan ya Khaybar itu wilayah perkebunan kurma yang luas dan subur. Yang itu salah satunya digambarkan
setelah penaklukan Khaybar oleh kaum muslimin itu ada yang mengatakan bahwa mereka itu tidak pernah cukup kenyang waktu di Madinah. Ya, kemudian waktu setelah menguasai Khaybar karena perkebunan kurma yang luas dan subur, mereka jadi lebih kenyang gitu. Jadi itu menggambarkan bahwa Khaybar itu adalah mempunyai perkebunan kurma yang em, luas dan subur. Ini janji Allah adalah seperti ini. Di Quran surat Al-Fat 20 yang terjemahnya adalah Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak, yaitu dalam ini beberapa tafsir mengatakan bahwa ini adalah perang Khaybar. Ya, yang dapat kamu ambil, maka dia segerakan yaitu harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu jalan yang lurus. Jadi, nah sekali lagi, meskipun sudah ada janji seperti ini, tetap ada perjuangan yang panjang. Kemudian salah satu keutamaan Zaid bin Harithah itu satu-satunya sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, di sini disebutkan ada kata-kata Zaid ya di surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Ya, jadi intinya di sini adalah bagaimana kisah yang sangat penting, suatu momen yang sangat penting di mana di sini ada Z yang merupakan anak angkat dari Rasulullah SAW itu dijodohkan dengan seorang yang bernama Zainab yang masih familinya Rasulullah SAW. Artinya seorang yang apa Quraisy yang ini ya kedudukannya tinggi ya dibandingkan Z ini katakanlah ini adalah mantan budak gitu ya. Ya, yang ini adalah suatu peristiwa yang sangat penting di mana kemudian yang tadinya Zainab itu menolak tapi kemudian akhirnya menuruti tapi di tengah jalan karena Zaid dan Zainab sebagai suami istri itu ada perselisihan kemudian diceraikan kemudian di sini banyak pelajaran ya. Eh, Bagaimana Rasulullah SAW di sini apa em, apa ini mencoba untuk jangan cerai dulu gitu jangan cerai gitu ya jangan cerai tapi kemudian akhirnya karena ya udah merasa em, tidak bisa lanjut lagi akhirnya cerai kemudian anak angkat itu waktu itu dianggap sebagai anak kandung. Ya, bahkan Rasulullah SAW sendiri udah pernah sebelum ada larangan mengangkat Zaid itu sebagai anaknya. Jadi pernah disebut Zaid bin Muhammad. Kemudian tapi setelah itu dilarang. Ya. Kemudian yang menarik adalah juga di ayat ini, satu ayat di ayat 37 itu sebenarnya apa eh, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bahwa kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan akan menyatakannya. Artinya sebenarnya ini eh, bisa katakanlah ada yang mengatakan ya membuat Rasulullah SAW malu ya karena beliau juga dengan Zainab itu juga merasa tertarik gitu ya. Jadi kalau misalkan ayat ini em, buatan katakanlah orang yang mengatakan Al-Quran ini buatan dari Nabi Muhammad, tentunya Nabi Muhammad menyembunyikan ini. Tapi ini tidak disembunyikan, seperti hanya surat Abasa. Surat Abasa kan menegur Rasulullah SAW. Menegur tapi tetap dikeluarkan. Jadi artinya menegur Rasulullah SAW tetap menyampaikan ayat itu, surat Abasa itu. Ini semacam gitu ya. Jadi ada pelajaran-pelajaran juga yang menarik yang lain. pelajaran umat nah, bagi umat pelajaran bagi umat. Ya betul pelajaran bagi umat juga. Jadi apa pelajaran bagi umat juga ya. Seperti halnya ini kan menjadi syariah artinya jadi hukum bahwa anak angkat itu istri anak angkat itu boleh dinikahi. Kalau mantan istri anak angkat boleh dinikahi. Kalau mantan istri anak kandung kan nggak boleh. Jadi jadi dibedakan anak kandung dengan anak angkat. Ini biodata singkat. Jadi em, Zainab apa Z itu Zaidin Harisa itu em, pernah dia ambil menjadi anak angkat itu 11 tahun kira-kira plus minus 11 tahun lebih muda dibandingkan Rasulullah SAW. Eh, tentunya bukan dari Quraisy ya, dari satu suku yang disebut dengan Bani Khalb yang
berada di sebelah utara, bukan utama, sebelah utara Jazirah Arab, jadi sekitar di atas-atas. Ya, ya ceritanya waktu kecilnya itu sekitar mungkin 10-an tahun lah katakanlah mungkin seperti itu ya. Itu ada peperangan, ada yang mengatakan seperti itu, kemudian itu jadi tawanan, kemudian diperjualbelikan jadi budak atau ada mengatakan dirampok atau segala segala macam, tapi intinya adalah waktu kecil dijadikan budak ya dan diperjualbelikan. Yang terakhir diperjualbelikan di pasar yang disebut dengan UKAS. UKAS itu pasar atau festival yang ada seperti pasar malam di sini ada jual beli. Nah, di situ diperjualbelikan ya. Ya pernah menjadi anak angkat atau sekaligus sebagai kesayangan sahabat ya. Ya masa kecil ini belum menjadi nabi. Jadi waktu itu sebenarnya dari Khadijah radhiyallahu anha ya yang diberi oleh saudaranya ya diberi atau ada yang mengatakan bukan diberi tapi membeli, ada yang membeli dari saudaranya, ada yang mengatakan diberi seorang budak yang namanya adalah Zaid bin Hari Zaid ini ya, Zaid yang Zaid bin Harisah yang waktu itu masih kecil, kecil itu maksudnya kalau nggak salah sekitar apa di bawah 10 tahun. Nah, ini adalah kecilnya, kemudian meninggalnya itu perang Mu'tah di tahun ke-8 Hijriah, ya sebelum Rasulullah SAW wafat. Usianya 48 tahun sekitar waktu itu. Kemudian di Perang Mu'tah itu Zaid itu sebagai komandan nomor satu. Artinya biasanya perang-perang itu komandannya cuma satu, tapi di sini tiga dikirimkan karena itu lawannya sangat berat dan ya secara implisit ada yang mengatakan bahwa nanti yang pertama itu adalah akan syahid, yang kedua akan syahid, dan mungkin yang ketiga akan syahid atau jadi dikirim tiga. Yang pertama adalah Zaid bin Harisah, kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib, ya ini saudaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri 40 tahun. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah yang komandan yang ketiga di perang Mu'tah tersebut. Ya, jadi Zaid itu pernah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad karena Nabi Muhammad SAW sendiri waktu itu juga sepertinya mengangkat menjadi anak gitu karena waktu itu belum ada larangan ya. Dia mulia sendiri. Ya, seperti anak sendiri. Ya, sebagai tambahan ini ada nama Zaid lagi yang sahabat yang utama yaitu Zaid bin Sabit itu beda lagi orangnya. Itu orang Ansor, salah satu penulis wahyu atau sekretaris Rasulullah SAW. Sedangkan di sini lebih muda lagi, Zaid bin Sabit itu sekitar 35 tahunan lebih muda daripada Rasulullah SAW. Kalau Zaid bin Harisah kan sekitar 10, sekitar 11, 9, 10, 11, sekitar itulah lebih muda. Kali ini lebih muda lagi. Dan ini orang Ansor. Jadi beda orang, beda ya. Kemudian beberapa keutamaan yang lain Zaid bin Harisah itu adalah diberi gelar Ibu Rasulillah. Ada yang mengatakan yang memberi gelar Rasulullah sendiri, ada yang mengatakan masyarakat atau macam-macam. Tapi ada ini adalah gelarnya, yaitu artinya yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian seperti tadi di sebelumnya, yaitu Zaid bin Harisah itu adalah satu-satunya sahabat yang namanya tercantum pada Al-Quran. Artinya dibaca sampai akhir zaman. Dibaca sampai akhir zaman, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibaca sampai berada sampai akhir zaman. Iya, kisah dari ayat tersebut dan pelajaran itu sangat banyak seperti tadi sekilas yang kita bahas ya. Balik lagi ke Perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu melawan Romawi, artinya negara adik kuasa waktu itu, superpower yang dan jumlah musuhnya itu jauh berlipat-lipat jumlahnya. Ada yang mengatakan sampai 30 kali lipat gitu. Nah, komandannya itu ada tiga. Yang pertama adalah em, Zaid bin Harisah, kemudian yang kedua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib itu adalah salah satu em, ini apa saudara sepupu ya berarti ya. Saudara sepupu yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Ini hijrah ke Habasyah, kemudian waktu datangnya itu belum lama datang ke Madinah ini. Kemudian Abdullah bin Rawaha itu juga termasuk eh, eh, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Rawaha sama seperti Zaid bin Harithah itu termasuk Asabiqunal Awalin. Jadi kalau Abi Thalib itu dari Muhajirin, Abdullah bin Rawaha itu dari Ansor. Ya, ketiganya syahid dalam perang Mu'tah. Yang perlu diingat ini Mu'tah ya. Mu'tah itu nama tempat, bukan Mut.
gitu. Ada namanya nikah mut'ah karena saya pernah dengar di satu ceramah itu menyebutnya perang mut'ah padahal mu'tah gitu. Kalau mut'ah mut'ah itu perang seperti misalkan nikah mut'ah, mut'ah itu artinya kalau saya cari artinya kesenangan atau kenikmatan. Ini mu'tah itu nama tempat. nikahmu Iya. kesini. Waktu Perang tak kalau mu'tah itu nama tempat. Perang Mu'tah yang ada di utara dari Madinah di utara berapa ratus kilometer. Ya, kemudian yang menariknya juga salah satunya adalah Rasulullah SAW itu tidak ikut perang Mu'tah, ya, tapi beliau di Madinah dan tahu kondisi perang. Jadi waktu Zaid bin Harithah syahid gugur, Rasulullah SAW menangis karena kesayangannya kan. Kemudian waktu Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Wahab menangis karena mereka semua kesayangannya. Ya termasuk uh, Ja'far bin Abi Thalib yang saudaranya dan baru datang dari hijrah dari Habasyah. Ya ini salah satu yang populer, salah satu saya kira mukjizat Rasulullah SAW tahu meskipun jauh. Kemudian Zaid bin Harithah itu keutamaan yang lain adalah sering menemani Rasulullah SAW berdakwah. Ya keliling-keliling mana-mana, termasuk salah satu yang sangat penting adalah menemani ke Taif yang sangat terkenal di mana itu sekitar 2-3 tahun ini 2-3 sebelum Rasulullah SAW hijrah. Dan yang menemani ke Taif itu waktu itu di sana Zaid bin Harithah sendiri yang di sana dilemparin batu gitu ya. Ya. Kemudian ada Sariyah. Sariyah itu perang ekspedisi yang relatif kecil, rombongan pasukan yang relatif kecil yang tidak dipimpin oleh Rasulullah SAW. Kalau ada Sariyah, rombongan militer, pasukan kecil, baik itu perang atau baik itu pengintaian atau baik itu yang lain, itu yang diikuti Zaid bin Harithah. Ada yang mengatakan di sebuah riwayat bahwa beliau selalu menjadi pemimpin kalau ada syariah yang Zaid itu ikut. Jadi artinya kepemimpinan Zaid itu memang udah terlatih, terbukti. Kemudian juga beberapa kali kalau Rasulullah SAW keluar Madinah ada keperluan-keperluan seperti apa gitu ya, itu beberapa kali yang menggantikan sebagai pemimpin Madinah itu adalah Zaid. Ya, kemudian salah satu yang menarik itu Zaid bin Harithah itu adalah orang yang beruntung dan waktu mudanya itu memang lebih memilih Rasulullah em, karena waktu itu menjadi budak, kemudian ayahnya sudah beberapa tahun kemudian tahu bahwa ternyata anakku itu ada di Madinah gitu. Kemudian mau dijemput. Iya. Jadi waktu pertama kali atau bukan menitnya di Mekah. Bukan di Mekah karena belum menjadi nabi. Ini belum menjadi nabi. Mau dijemput, mau dijemput, udah sangat kangen, ibunya juga sangat kangen. Tapi Zaid itu memilih tinggal bersama Rasulullah SAW atau waktu itu belum menjadi nabi ya. Artinya Zaid itu Zaid muda yang masih belasan tahun itu memilih apa Rasulullah SAW. Meskipun ya awal mulanya kan sebagai budak ya. Ya tadinya ayahnya yaitu Harisa ingin ini akan beli kalau perlu saya beli anak saya saya beli berapa dinar gitu. Mau mahal juga saya beli. Tapi Rasulullah SAW bilang ke Zaid, jadi kamu milih sendiri, kamu mau ikut ayahmu, udah nggak usah pakai tebusan-tebusan gitu ya. Atau milih aku ya Rasulullah SAW. Kemudian Zaid itu mengatakan bahwa aku memilih engkau ya Muhammad gitu. Memilih. Jadi meskipun ya barangkali kan kalau sebagai ya pembantu atau apa mungkin kesannya di situ kan budak. Tapi kalau udah dengan ayahnya, apalagi ayahnya itu salah satu tokoh di kaumnya, artinya bisa menggantikan sebagai pemimpin kaumnya kan hari apa Zaid itu nantinya. Tapi tetap memilih Muhammad SAW dan meskipun ini belum menjadi nabi. Ya, ya. Kemudian tadi ada Uzbah Syariah ini sebagai tambahan. Dan kalau ini anaknya yaitu namanya Usamah. Usamah itu em, Usamah bin Zaid bin Harithah yang sangat terkenal itu juga menjadi komandan pada waktu usia 18 tahun, yaitu menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Mau berangkat menuju ke daerah Balqa, ya sekitar Yordania atau sekarang udah dekat-dekat dengan Palestina gitu ya. itu anaknya. Anaknya Z, yaitu anaknya sangat terkenal juga sebagai komandan juga, meskipun 18 tahun. Tapi
ada yang senior seniornya itu jadi eh, ininya, wah, ini komandannya, padahal ada yang senior senior. Ya, ya meskipun Usamah itu waktu perang Uhud itu usia sekitar 10 tahun itu tidak diizinkan ikut karena masih terlalu muda. Ingin ikut sebenarnya tapi ditolak oleh Rasulullah SAW karena masih terlalu muda. kecil. Kemudian 8 tahun kemudian, 7-8 tahun kemudian bisa jadi komandan. Meskipun beberapa orang tadinya menyaksikan, ya. Remaja, Iya, masih remaja. udah remaja. Iya. Ya, mungkin seperti itu. Silakan mungkin ada komentar masukan pelajaran Pak Iman dalam beberapa menit ini. Jadi, saya jadi udah cerita bisa nikah lagi dengan yang lain jadi punya anak itu. Ya, ya dan Arisa kalau di sini, oh ya, ya Arisa tuh udah menikah sebelumnya, sebelum dengan Zainab. Karena kan usia Udah. Usamah itu kan udah 18 tahun waktu, ya jadi nggak tahu duda, nggak tahu gimana, tapi intinya Udah, intinya udah. ya mungkin duda atau ya kurang tahu, saya belum tahu ya. Kayak tau kawin lagi. Iya, Nikah. betul, betul, betul. Karena kan udah punya anak yang namanya Usamah. Sama. Padahal dengan Zainab kan eh, udah di Madinah kan, udah di Madinah kan, Itu Rana kawin dengan Nabi banyak. ya betul, ya betul. Jadi udah jadi janda, kemudian eh, menikah dengan Nabi, dan yang ini yang menarik adalah yang menikahkan itu adalah Allah. Jadi Zainab itu sangat berbangga karena di sini em, apa dinikahkan oleh Allah, ya, ininya sebagai walinya, sebagai walinya yang menikahkan. Ya ini maka kami kawinkan kamu dengan dia. Jadi yang menikahkan itu adalah Allah, ini ya, satu-satunya ya, yang Tidak Nabi Muhammad. ya yang kamu Nabi Muhammad SAW dengan dia Zainab. Ya, jadi yang sangat dibanggakan oleh Zainab juga adalah ini salah satunya ini. Angkat. Kalau anak kalau anak asli nggak bisa angkat. Iya, setahu saya yang pernah ini yaitu kalau anak angkat ya tidak mendapatkan waris, ya kan. Eh, Kemudian artinya bukan murid, ya kan. Artinya kan boleh dinikahi kalau udah mantan, udah maksudnya udah cerai, mantan istri anak angkat lah gitu ya. Jadi ini satu-satunya sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Sakit, sakit. Ya, saya di perang Mu'tah. Dan apa, perang perintah Allah untuk mempertahankan agama Islam. Ya, jadi perang Mu'tah itu ceritanya adalah ada utusan dari kaum muslimin dari Madinah menuju ke sana, daerah sekitar Mu'tah gitu, yang untuk berdakwah. Namanya utusan biasanya kan dilindungi seperti duta besar atau utusan gitu ya. Dari dulu kan Asisten, asistennya, dia ya asisten. untuk diutus untuk berdakwah di sana, untuk menyampaikan surat, menyampaikan apa, tapi dibunuh di sana. Jadi menyampaikan kan waktu itu juga banyak mengirimkan surat-surat ke para raja kan. Raja-raja ke kaisar-kaisar dikirimin. Nah, kalau di yang ke sini ke daerah sekitar Mu'tah itu dibunuh. Ya. Kalau yang lain kan paling ya Jadi, disobek ini suratnya. jadi dibunuh utusannya. Iya, harusnya kan utusan itu nggak boleh dibunuh. Kemudian oleh karena itu eh, apa ada perang Mu'tah itu dari kaum muslimin mendatangin mereka, dan mereka itu di Mu'tah, sekitar Mu'tah itu em, merupakan cabang dari Romawi, ya, Konstantinopel, yang oleh karena itu kemudian dibantu oleh Kaisar Heraklius. Heraklius membantu yang orang-orang, jadi melawan orang-orang, berarti ada banyak orang Nasraninya sebenarnya di sini. Udah mau isya ya Pak? Iya, Ya kita akhiri dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas banyak eh, kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.